Shalom keluarga damai. Kita berjumpa lagi di dalam sapaan damai sejahtera. Baiklah Bapak Ibu, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur serta berterima kasih kepadamu, Allah yang mengasihi kami, yang kasih-Nya senantiasa menyertai dan memberkati dalam sepanjang keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin bersama-sama membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan. Biar kiranya melalui kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dan mengerti akan isi hati Tuhan, serta kami boleh melakukannya dalam segenap keberadaan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mungkin menggambarkan tentang sebuah pohon atau membayangkan tentang sebuah pohon, maka sebenarnya salah satu bagian yang paling kuat dari pohon tersebut yang menopang bagian-bagian pohon yang termasuk dalamnya batang, cabang, daun adalah akar. Tidak terbayangkan kalau sebaliknya akar pohon tersebut tidak cukup kokoh, maka yang terjadi pohon tersebut akan tumbang sehingga tidak lagi bisa bermanfaat. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ataupun renungkan pada saat ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang kembali mengingatkan kepada setiap kita tentang satu kebenaran yang utama, adalah bahwa setiap kita yang adalah umat Tuhan sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus, dan memang benar sampai saat ini kita boleh hidup di dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tetapi dalam keberadaan itu juga kita diingatkan agar tidak tergoyahkan oleh berbagai macam tipuan yang mungkin saja ingin mengaburkan tentang kebenaran itu sendiri. Hal tersebut seperti yang terjadi dengan situasi di mana pada saat surat ini dibuat, sekelompok orang percaya yang hidup di zaman ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, mereka hidup di mana ada pengajaran-pengajaran yang bermaksud menyesatkan mereka, di mana pengajaran itu mengklaim bahwa keselamatan itu diperoleh bukan karena karya Tuhan, tetapi karena perbuatan baik yang manusia lakukan, dan juga bukan hanya perbuatan baik tetapi juga karena ketaatan pada hukum Taurat dan bukan karena iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sebagai umat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita diingatkan kembali dan terus harus menyadari bahwa kebenaran yang paling utama dan sampai kapanpun, yaitu keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha manusia, tetapi semua adalah anugerah
oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya kita boleh berkata bahwa integrasi iman dalam pendidikan Kristen yaitu kita bisa mewujudkannya dalam berbagai cara, seperti menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam keberadaan kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga dan dalam pekerjaan. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan sebagai sarana pelayanan bahkan kesaksian. Begitupun dalam dunia pendidikan, yaitu dengan mengajarkan bagi orang tua, mengajarkan firman Tuhan dan nilai-nilai Alkitabiah dan membimbing anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga, juga di bangku sekolah, untuk setiap anak dan setiap siswa itu boleh bertumbuh dalam iman serta karakter yang sesuai dengan ajaran kebenaran, dan pada akhirnya nanti boleh berdampak positif bagi sekitar dimanapun Tuhan menempatkan kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu mengingatkan kami tentang betapa Engkau mengasihi kami, bahkan memberikan anugerah kepada setiap umat-Mu. Anugerah yang tidak ternilai harganya, dan bagaimana dalam tanggung jawab keberadaan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami boleh melakukan yang terbaik dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan, untuk kami boleh bisa menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.